Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuzna Layala dengan nomor induk mahasiswa 200661025 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya akan menjelaskan mengenai hukum Archimedes serta simulasinya pada aplikasi Algodo. Pada simulasi hukum Archimedes, pertama saya akan menjelaskan apa itu hukum Archimedes. Yang kedua, kita akan menerapkan media pembelajaran yang dipakai, yaitu aplikasi Algodo. Yang ketiga, yaitu langkah kerja dari simulasi tersebut. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah hukum yang mengatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik keseluruhan maupun sebagian dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau bisa disebut gaya apung. Keadaan benda ketika berada dalam air, yang pertama, benda akan tenggelam. Yang kedua, benda akan melayang. Yang ketiga, benda akan terapung. Yang pertama, benda tersebut akan tenggelam. Benda dikatakan tenggelam apabila massa benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Contohnya adalah besi, emas, dan baja. Yang kedua, benda melayang. Benda dikatakan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Contohnya adalah ikan yang berada di air dan telur yang berada di air asin. Dan yang terakhir adalah benda akan terapung. Benda dikatakan terapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Contohnya gabus, pensil, kapas, dan juga sandal. Untuk lebih memahami keadaan benda tersebut, langsung saja kita pada simulasi hukum Archimedes dalam aplikasi Algodo. Oke teman-teman, untuk mulai mengaplikasikan hukum Archimedes menggunakan aplikasi Algodo ini, yang pertama kita buka dulu aplikasi Algodonya. Nah, seperti yang kalian lihat, tampilannya akan seperti ini. Kita juga bisa mengubahnya, mengubah temanya menjadi seperti apa yang kalian inginkan. Temanya di sini banyak ya. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan. Sementara itu, saya sudah membuat 4 bejana dengan masing-masing ukuran dan material yang sama. Sementara itu, saya akan membuat satu lagi di sini dengan ukuran dan material yang sama juga. Ukurannya adalah 2 meter. Kita buat 2 meter. Seperti ini teman-teman. Lalu kita ubah materialnya menjadi kaca. Sama seperti 4 sebelumnya, materialnya adalah kaca. Setelah itu kita buat lubang lingkaran seperti ini. Kita buat lingkarannya dulu. Ukurannya sama ya, 0,92 seperti ini. Lalu kita terapkan pada baloknya, pada kotaknya. Seperti ini, kita sesuaikan saja. Setelah itu kita subtract. Setelah di-subtract, bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Sementara itu, potongan ini kita akan ubah menjadi air. Coba kita lihat ya. Sudah berubah menjadi air. Selanjutnya kita akan membuat benda atau massa. Massanya seperti 4 ini. Kita akan membuat dengan ukuran yang sama juga, yaitu 4. Ukurannya 0,4. Ini juga kita bisa ubah materialnya. Kita ubah materialnya. Yang pertama ini materialnya ada emas. Yang kedua materialnya adalah batu.
Yang ketiga ada es. Dan yang keempat ada kayu. Kita ubah juga benda yang kelima ini menjadi baja. Di baja, selain material yang diubah, kita juga bisa mengubah massa jenisnya. Awalnya 7,8 kita ubah jadi berapapun yang kalian inginkan. Kita ubah massa jenisnya. Setelah itu kita lihat keadaan benda ketika berada dalam air. Kita play. Apa yang akan terjadi pada benda-benda tersebut? Ini ya teman-teman, ini keadaan benda ketika berada di dalam air. Bendanya ada yang tenggelam, ada yang melayang, ada juga yang terapung seperti ini. Mengapa demikian? Mengapa emas dan batu ini menjadi tenggelam? Karena massa jenisnya adalah 19,3, sementara massa jenis airnya adalah 2. Jadi, benda tersebut massa jenisnya lebih besar daripada air. Begitupun dengan batu. Batu ini massa jenisnya adalah 2,4. Sementara airnya adalah massa jenisnya adalah 2. Jadi, batu juga massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Itulah mengapa kedua benda ini dapat tenggelam. Lalu, mengapa es dengan baja ini bisa melayang? Karena kedua benda tersebut memiliki massa jenis yang sama dengan massa jenis air, yaitu 2. Dan mengapa kayu ini bisa terapung? Karena massa jenis kayu ini hanya 0,60, sementara massa jenis air adalah 2. Jadi, massa jenis benda tersebut lebih kecil daripada massa jenis air. Lalu, bagaimana jika kita mengubah ukurannya? Mengubah ukuran benda-benda tersebut menjadi lebih kecil daripada ukuran sebelumnya. Kita ubah ya. Kita buat bendanya lagi, ukurannya yang kecil aja, yaitu 2 saja mungkin. 0,2. Karena ini bejananya ada 5, kita membuatnya juga 5. Kita buat 5. Kita copy. Kita juga mengubah materialnya dengan material yang sama seperti di bawah ini ya. Yang pertama ada baja. Kita juga ubah massa jenisnya seperti tadi ya. Baja, ada kayu, ada es, ada batu, dan juga ada emas. Kita ubah posisinya jadi posisi ke tempatnya masing-masing ya. Baja kita tempatkan di sini. Untuk kayu kita tempatkan di sini. Untuk es kita tempatkan di sini. Dan untuk batu kita tempatkan di sini. Kita lihat ya keadaan benda-benda tersebut, apakah masih sama seperti tadi ataukah bisa berubah. Kita play.
Nah ini ya teman-teman, ini keadaan benda ketika berada di dalam air, baik itu benda yang kecil maupun yang besar. Posisinya tetap sama karena massa jenis mereka ini walaupun kecil dan besar itu tetap sama, 19,3. Ini juga 19,3. Jadi, besar kecilnya benda itu tidak mempengaruhi keadaan benda ketika di dalam air. Yang mempengaruhi itu adalah massa jenis bendanya. Jadi dapat kita simpulkan ya, bahwa benda yang tenggelam itu massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Jika benda tersebut melayang, maka massa jenis benda tersebut sama dengan massa jenis air. Dan jika benda tersebut terapung, maka massa jenis benda tersebut lebih kecil daripada massa jenis air. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.